Salah satu pelajaran berharga dari orang tua ke anaknya adalah membangun karakter yang kuat. Tentu karakter ini harus dibangun dan harus dikembangkan dari berbagai aspek. Sehingga Islam ini adalah agama yang komprehensif. Agama yang komprehensif yang mencakup urusan dakwah, urusan politik, urusan hidup sehari-hari, urusan ibadah, segala sesuatunya, maka Islam punya aturan dan bahkan Islam menjadi jalan kehidupan kita. Untuk itu, kita perlu mengembangkan di berbagai aspek sehingga kita menjadi pribadi yang sangat bermanfaat, bahkan bisa bagaimana sukses dunia dan akhiratnya. Salah satu karakter yang harus dibangun untuk anak kita adalah misalkan aspek keimanannya, aspek wawasannya, aspek ilmunya, aspek akhlaknya, aspek jiwanya, aspek sosialnya, dan banyak aspek yang harus kita kembangkan. Karena ketika misalkan ada salah satu aspek yang tidak berkembang, maka itu menjadi dampak negatif. Contoh, aspek imannya sudah bagus, tapi aspek akhlaknya tidak bagus, maka itu menjadi sisi hal yang menjadi permasalahan. Atau sebaliknya, boleh jadi orangnya baik, tapi tidak memiliki keimanan yang baik, maka itu pun menjadi permasalahan. Maka kita sebagai orang tua, guru, atau mungkin kurikulum sekolah, perlu bagaimana meningkatkan atau mengembangkan anaknya, muridnya untuk berkembang dari berbagai aspek. Nah, maka yang pertama aspek keimanan. Nah, ini aspek keimanan berkaitan dengan bagaimana anak kita atau murid kita memahami tentang bagaimana kekuasaan Allah berkaitan dengan Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini harus tertanam kepada anak dan murid-murid kita sehingga aspek keimanannya bagus, merasa diawasi, merasa dilihat, bahkan bagaimana senantiasa dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada aspek keilmuan. Nah, ini aspek keilmuan penting karena bagaimana ini bekal untuk ibadahnya, bekal untuk sholatnya, masuk di dalamnya fikih atau mungkin belajar Quran, cara membacanya, dan seterusnya. Ini keilmuan. Atau mengembangkan keilmuan lainnya dengan mungkin keilmuan kehidupannya, yaitu misalkan keilmuan bisnis, keilmuan ekonomi, keilmuan fisika, dan seterusnya. Maka ini menjadi bagaimana suatu hal yang sangat bagus. Dia memiliki keimanan dan keilmuan. Lalu kita pun mengembangkan kecerdasannya juga. Jadi kecerdasan ini bagaimana fondasi berpikir anak, bagaimana cara anak menyelesaikan masalah, cara murid untuk menganalisa permasalahan dan menelaahnya. Ini sangat bagus sekali dan sebenarnya ini liulil albab ya, bagi orang-orang yang berpikir ini sangat bagus sekali dan itu adalah pelajaran dalam Islam. Dan berikutnya aspek akhlak. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Terlebih lagi, boleh jadi mungkin ada dia mengaku seorang muslim tadi, tapi tidak mencerminkan akhlak yang baik, maka ini perlu kita kembangkan aspeknya, perlu kita perbagus, sehingga memiliki harga diri, sehingga memiliki sopan santun, sehingga memiliki kemuliaan dan menjadi terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dihormati di hadapan manusia. Nah, lalu berikutnya ada aspek sosial. Nah, aspek sosial ini berkaitan bagaimana keterampilan mungkin berinteraksi, komunikasi, bahkan mungkin di lingkungannya bisa sangat bagus gitu ya. Bukan hanya kepada keluarganya saja, tapi sampai lingkungan sekitarnya itu dia punya kepedulian. Dan berikutnya aspek kejiwaan. Nah, ini bagi anak dan murid kita perlu dikembangkan aspek kejiwaan sehingga tidak mudah rapuh, tidak mudah stres, tidak mudah kecewa,
Nah, ini harus dikembangkan. Yang hadir adalah bagaimana punya jiwa yang peduli, jiwa yang kasih sayang, jiwa yang mencintai dan perhatian, maka ini akan timbul suatu hal, suatu keindahan. Dan bahkan aspek berikutnya adalah aspek kesehatan tubuh. Nah, ini jiwa juga perlu kuat ya. Nah, jadi dia imannya kuat, ilmunya kuat, dan punya tubuh yang kuat. Oh, ini lebih hebat lagi. Mungkin dari bagaimana ibadahnya pun bisa maksimal atau punya wibawa sendiri. Karena ketika misalkan punya kekuatan fisik, ini sangat bagaimana bermanfaat bagi kehidupannya. Jadi perlu dikembangkan juga, maka seorang muslim ya kita, termasuk anak kita ya perlu mungkin olahraga, perlu kebugaran dan kesehatan. Nah, berikutnya adalah aspek kepedulian. Nah, ini aspek kepedulian perlu ditingkatkan rasa empatinya. Tentu dalam Islam saling tolong-menolong, saling membantu ya. Kalau ada orang lain maksiat, kita ini kayaknya sedih karena kita harus mengingatkan gitu kan. Mungkin orang lain berbuat kebaikan, nah kita senang. Jadi kepedulian ini membawa kita menjadi tambah lebih baik lagi. Nah, ini perlu ditingkatkan, mungkin menjadi sebuah kurikulum atau pelajaran yang perlu diajarkan kepada anak dan murid kita, sehingga dia peduli terhadap dirinya, terhadap sahabatnya, saudaranya, sehingga yang soleh bukan dirinya sendiri, tapi mengajak orang lain untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang berikutnya adalah tentang keindahan penampilan dan rasa. Inilah bagaimana kepedulian rasa, kepedulian bagaimana hati dan pikiran ini perlu dikembangkan juga, perlu eh, bagaimana diperbagus dari aspek ini sehingga kita menjadi muslim juga yang bersih, muslim juga yang bagaimana peduli, empati, yang toleransi, karena ini diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, dan mungkin lingkungan sekitar kita. Nah, mudah-mudahan kita berharap bahwa anak kita, murid kita, aspek-aspek yang tadi disebutkan bisa berkembang dari mulai keimanannya, aspek daripada keilmuannya, aspek daripada kecerdasannya, akhlaknya, sosialnya, kejiwaannya, tubuhnya, kepedulian bahkan sampai segala aspek bisa berkembang dalam kehidupan anak dan murid kita sehingga melahirkan anak-anak yang soleh, pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.